Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN bersama tutor saya Ibu Emi Fatimah AKSMM. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Muhammad Husin Nafarin, peserta pelatihan dasar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 3 angkatan 21 kelompok 3 dengan NDH 21. Tugas pokok dan uraian tugas profesi saya sebagai dokter berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 139 tahun 2003 tentang jabatan fungsional dokter, yaitu salah satunya melakukan tindakan darurat medik tingkat sederhana. Nah, masalah atau isu yang saya temukan berkaitan dengan topoksi saya sebagai dokter adalah: 1. Rendahnya kepatuhan pasien dan pengunjung pasien terhadap protokol kesehatan di rumah sakit. 2. Belum optimalnya pelayanan medik, terutama pelayanan kegawat daruratan berdasarkan respon time di rumah sakit. Dan yang ketiga, tingginya kasus diabetes mellitus yang mengalami komplikasi di rumah sakit. Dari ketiga isu yang saya temukan, saya mencoba melakukan penapisan dengan menggunakan metode OSG, urgency, seriousness, dan growth. Nah, dari ketiga isu yang saya temukan tadi, maka jumlah skor yang paling tinggi yaitu 13 berada pada isu yaitu belum optimalnya pelayanan medik, terutama pelayanan kegawat daruratan di rumah sakit. Di sini saya mencoba menganalisis isu tersebut dengan metode Fishbone. Banyak sekali penyebab yang saya temukan, bisa berasal dari lingkungan, manajemen, sarana dan prasarana, dan dari tenaga medis itu sendiri. Isu yang saya pilih berdasarkan metode OSG tadi yaitu belum optimalnya pelayanan medis, terutama pelayanan kegawat daruratan. Berdasarkan data yang ada, angka kematian pasien di instalasi gawat darurat, terutama di negara berkembang, masih tinggi. Bahkan di Amerika Serikat, studi yang dilakukan Olsen menunjukkan angka kematian pasien yang dirawat di IGD meningkat sampai 26%. Berdasarkan kajian internal dan data dari tim mutu rumah sakit, jumlah pasien di IGD Rumah Sakit Daha Sejahtera mengalami lonjakan dari bulan ke bulan dengan kasus yang bervariasi, bahkan lebih dari 300 kasus setiap bulannya. Pada bulan Maret sampai Mei 2022, angka kematian sebanyak 3,38%. Angka ini termasuk sangat tinggi jika dilihat dari indikator mutu nasional, yaitu sebesar kurang dari 2,5%. IGD harus menyediakan respon yang cepat dan tepat untuk situasi yang mengancam nyawa serta pendistribusian sumber daya secara tepat. Adapun dampak yang terjadi jika seandainya isu tersebut dibiarkan. 1. Respon time menjadi lambat. Jika seandainya respon time lambat, maka angka morbiditas dan mortalitas akan semakin meningkat, sehingga indeks mutu nasional rumah sakit akan turun. Saya selaku dokter mencoba membuat gagasan ide kreatif dan inovatif terkait isu yang saya temukan. Di antaranya: 1. Membuat buku panduan kegawat daruratan medis. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi penggunaan buku panduan kegawat daruratan medis di IGD. Dan yang ketiga, membagikan buku panduan kegawat daruratan medis tersebut ke semua nakes yang ada. Pada kegiatan ini nantinya akan terlaksana beberapa nilai, yaitu 1. Kebersamaan. Menyadari bahwa semua pekerjaan kerjasama tim merupakan faktor penting. Yang kedua, melalui kerjasama tim dalam pelayanan akan dapat dicapai kepuasan pelanggan. Yang kedua, melalui profesionalisme, bekerja dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Kejujuran, senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, berani menyatakan kebenaran dan kesalahan berdasarkan fakta dan data dengan cara bertanggung jawab dan proporsional, transparan dan akuntabel dalam menjalankan sistem kerja, serta disiplin, yaitu selalu menegakkan disiplin terhadap diri sendiri dan lingkungan kerja, memiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.